Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan mengijazakan lagi tutorial cara membuat meja mini yang bentuknya seperti ini, guys. Nah, jadi ini meja ini sangat simpel sekali ya cara pembuatannya, dan ini gunanya untuk menulis ataupun untuk membaca buku ataupun membaca Al-Quran, guys. Nah, jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa dapat manfaatnya ya atas adanya ide Karya Lokal membuat meja mini seperti ini. Jadi ini hasilnya dari limbah kayu, guys. Jadi kita manfaatkan yang lebih berguna lagi ataupun yang lebih bermanfaat lagi. Jadi jika kalian punya kayu-kayu bekas yang sekiranya masih bisa digunakan untuk membuat barang, itu lebih baik kita manfaatkan biar nanti bisa berguna ataupun bisa bermanfaat lagi, guys. Nah, di sini pertama kita ambil bahan-bahan yang potongan kusen ataupun bekas potongan pintu. Jadi ini sisanya, guys. Jadi saya akan membuat meja mini yang bentuknya seperti tadi ya, guys. Nah, pertama kita serut dulu. Jadi ini kayunya seadanya dan kayu ini ala kadarnya, guys. Jadi kita ukur seperti ini dengan keadaan 6 cm buat tihangnya. Oke, kita paskan dulu perusutnya. Jadi perusut ini gunanya untuk mengukur kelebaran ya. Nah, jadi tidak usah menggunakan penggaris lagi, cukup menggunakan perusut seperti ini saja. Jadi hasilnya presisi ya. Oke, setelah itu kita balik lagi, perusut lagi. Jika ada yang kurang kita serut kembali, guys. Nah, jadi ini ukuran kayunya 6 cm kali 6 cm, guys. Kepanjangannya itu sekitar 30 cm, guys. Jadi kita ambil 20 cm, guys. Nah, kita ukur miring seperti ini, guys. Kemiringan mungkin 25 derajatan, guys. Nah, jadi biar tidak terlalu ke bawah ya, kita ukur dari sini, dari gurat yang bawah ini, lalu kita ukur 20 cm saja, guys. Jadi kita membuat mejanya itu buat membaca sambil duduk ya. Jadi kita ambil 20 cm saja seperti ini. Oke, setelah diambil 20 cm lalu kita bagian potong miring, guys. Buat yang atas ya, kita potong miring seperti ini. Oke, setelah dipotong miring, ini gergajinya enggak muat, guys, karena 5 cm ya, karena kayu 6 cm, jadi harus menggunakan gergaji manual lagi buat mutusinnya seperti itu. Oke, kita langsung potong kembali dengan ukuran 20 cm ketinggiannya, guys. Nah, kita gergaji lagi dengan manual seperti ini. Oke, setelah tihangnya sudah, lalu bagian tahap berikutnya kita bagian bikin tatakan buat kakinya, guys. Oke, kita serut dulu seperti ini. Setelah penyerutan merata, langsung tahap berikutnya kita bagian pengukuran, guys. Nah, jadi saya menggunakan kayu waru ya, yang bentuknya seperti ini, guys. Kayu waru ya, dengan ukurannya seadanya lah, ketebalannya seadanya. Nah, jadi limbah-limbah kayu yang menurutnya bisa digunakan kembali, kita lebih baik manfaatkan dibuatkan meja ataupun benda-benda yang lebih bermanfaat untuk semua seperti itu, guys. Oke, kita ukur seadanya kayu saja. Saya menggunakan ukuran 19 cm, guys, kelebarannya ya. Lalu untuk kepanjangan sama 19 cm kali 19 cm, guys. Jadi hasilnya kotak ya. Oke, setelah ukuran dapat semua, lalu kita bagian meratakan, guys, dengan ukuran tersebut ya. Nah, jadi kita ambil yang tengahnya saja, 19 cm kali 19 cm. Oke, kita potong. Setelah terpotong semua, lalu tahap berikutnya kita bagian ukur lagi dengan keadaan miring ya. Kita perusut lagi dengan ketebalan kayunya ini saya menggunakan 3,5 cm, guys. Jadi seadanya kayu saja ya. Oke, setelah menjadi 3,5 cm ketebalannya, lalu tahap berikutnya kita bagian pengukuran buat bikin variasi di kanan dan di kirinya, guys. Nah, jadi kotak ini saya akan variasikan lagi. Kita ambil 2 cm kanan dan 2 cm kiri, lalu atas bawah kita gunakan 2 cm lagi, guys, seperti itu. Nah, jadi ini keadaan miring sebelah ya, sebelah miring lah, intinya seperti itu, guys. Oke, kita ambil 2 cm dari bawah, jadi yang bawah tidak diserut, nanti yang atas kita serut sekitar keadaan 2 cm kali 2 cm, guys. Nah,
Setelah ukuran dapat 2 cm x 2 cm, lalu kita bagian penyerutan miring guys, seperti ini. Nah, kita serut kembali di bagian kanan dan kiri, lalu atas dan bawahnya kita serut kembali seperti ini. Nah, jadi ini buat variasi saja. Jadi biar ada timbul seninya lah ataupun uniknya guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys kalau sudah diserut ya. Nah, oke, tahap berikutnya kita bagian bikin buat meja atasnya guys, ataupun tatakan atasnya ya, seperti ini. Oke, jadi ini kayunya beda guys. Buat tatakan saya menggunakan kayu albasiah ya, buat tihang saya menggunakan kayu menium, dan buat tatakan bawah saya menggunakan kayu waru. Jadi ini kayunya ala kadarnya lah, seadanya kayu saja. Jadi ini masih bisa digunakan untuk membuat barang seperti itu guys. Oke, kita ukur keadaan kelebaran itu sekitar 24 cm guys. Oke, setelah itu lalu kita gurat. Setelah digurat, lalu bagian tahap berikutnya kita bagian penyerutan kembali guys. Jadi ini kayunya kepanjangannya itu ala kadarnya, dan ketebalannya juga seenemunya guys, seperti itu ya. Nah, kita perusut lagi biar hasilnya, ketebalan hasilnya itu sama guys. Oke, setelah itu lalu kita serut kembali di bagian yang bawahnya. Oke, setelah diserut rata semua, lalu tahap berikutnya kita bagian penggerindaan guys. Nah, kita gerinda pelan-pelan saja seperti ini, atas dan bawah kita gerinda seperti ini, lalu bagian penggerindaan ke pinggirannya guys. Nah, ataupun kanan kirinya ya, kita gerinda seperti ini. Ini bekas gergajiannya kita gerinda ataupun kita ratakan dengan menggunakan nomor hamplas yang 80 guys. Oke, kita lanjut ke bagian penggerindaan buat palangan kakinya ya, buat tihangnya lah, seperti itu guys. Oke, setelah di hamplas tihangnya, lalu tahap berikutnya kita bagian penghamplasan buat tatakan bawahnya guys. Oke, kita ambil tatakan bawahnya, kita gerinda kembali. Jadi biar nanti di saat kontrolannya itu tidak usah menggerindanya lagi guys, seperti itu. Oke, setelah halus semua, lalu tahap berikutnya kita bagian buat pemasangannya guys, ataupun merakitnya ya. Oke, setelah halus semua kita bagian perakitan guys. Oke, kita ukurnya dengan ukuran seperti ini guys. Kita cuma mengukur ngambil tengahnya saja ya, dengan cara silang ataupun diagonal seperti ini. Oke, jadi titik tengah itu kelihatan guys. Nah, jadi ini sudah di bagian tengah-tengah seperti itu guys. Jadi cara mengukurnya seperti itu ya. Jadi biar kebagi kanan dan kiri, lalu atas dan bawahnya itu kebagi. Oke, tahap berikutnya kita bor di bagian tengah-tengahnya. Nah, kita menggunakan 5 skrup guys, biar kuat ya. Karena ini ukuran diagonal seperti ini harus kanan, kiri, atas, bawah, lalu tengah guys, seperti itu. Nah, untuk mengencangkan buat kekuatannya itu boleh menggunakan paku ataupun skrup ya guys. Nah, kita bor yang agak gede biar nanti payung skrupnya itu masuk ke dalam kayu guys, jadi bisa rata dengan kayu ya, seperti itu. Jadi mata skrupnya itu langsung tembus ke dalam kayu guys, jadi tidak nonjol ya, intinya seperti itu guys. Oke, langsung kita rakit, kita lem seperti ini. Setelah dilem, lalu kita bagian tahap berikutnya kita bagian pengukuran buat tatakan atasnya guys. Kita ukur silang seperti ini ya, jadi ini cuma ngambil titik di bagian tengah-tengahnya saja. Oke, kita tempelkan seperti ini. Wah, ini ada Kang Ahmid guys, jadi karya lokal libur dulu hunting ya selama bulan puasa. Ini mungkin kita fokus di tutorial dulu, nanti habis lebaran kita berangkat hunting lagi guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, langsung tahap berikutnya kita bagian penyekrupan ya guys. Kita bor yang gede dulu. Oke, setelah dibor yang gede, lalu pengeboran yang kecilnya guys, buat memasuki skrupnya guys.
Oke, kita bor seperti ini. Setelah dibor lalu kita bagian pemasangan sekrupnya guys dengan menggunakan obeng ya. Oke, kita masukkan sekrup lalu kita kencangkan seperti ini. Oke, saya menggunakan 2 sekrup saja. Oke, lalu yang bawah kita sekrup kembali guys. Yang bawah kita menggunakan 5 sekrup guys. Jadi biar tidak oncer ya. Oke, kita kencangkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, langsung ke tahap berikutnya, kita bagian bikin listnya guys. Kita bikin variasi dulu guys. Kita bikin profil yang double ya seperti ini. Oke, bagian kanan kita profil dulu, lalu kita bagian yang samping ininya guys, kita profil dulu. Ini cuma kanan dan kiri, lalu yang depan ya, jangan semua kita profil ya guys, karena nanti akan dipasang list di bagian bawahnya, biar nanti saat penaruhan buku ataupun Al-Qurannya itu tidak jatuh ya guys, seperti itu. Oke, setelah diprofil, lalu tahap berikutnya kita bagian pemasangan listnya guys. Nah, jadi saya menggunakan kayu yang agak tipis guys, sekitar 1 sentian guys listnya. Lalu kelebaran itu saya menggunakan 4 cm ya, seperti ini. Oke, kita gerinda dulu. Setelah digerinda lalu kita bagian pengukuran guys, di bagian tatakan mejanya ya, kita ukur seperti ini. Setelah diukur lalu kita bagian potong. Oke, setelah dipotong lalu kita bagian penempelan guys. Kita tempelkan dengan menggunakan kayu yang 4 cm. Jadi ini harus agak lebar dari tatakannya guys, biar buku ataupun Al-Qur'annya itu bisa nahan ya, karena ini posisinya miring, jadi biar tidak jatuh lah, intinya seperti itu guys. Oke, lalu kita paku, kita double paku lagi. Setelah dipaku semua lalu tahap berikutnya kita bagian opalkan guys, di bagian sudutnya ya, seperti ini. Sudut listnya kita opalkan ataupun kita bulatkan biar tidak tajam. Oke, setelah diopalkan lalu tahap berikutnya kita bagian menghaluskan buat pinggirannya guys. Di bawahnya ya, kita haluskan kembali biar rata dengan tatakannya guys. Nah, jadi mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal membuat meja mini ataupun meja unik lah, intinya seperti itu ya guys. Jadi ini gunanya untuk menulis ataupun belajar anak-anak lah, seperti itu guys. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya. Nah, jadi kita akan coba menulis sambil menggunakan meja ini guys. Nah, jadi tujuannya itu saya membuat meja mini seperti ini untuk menulis ya, ataupun untuk membaca Al-Quran ataupun untuk membaca buku-buku lain, seperti itu guys. Jadi ini sambil duduk sangat nyaman sekali ya guys. Nah, jadi mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal membuat meja seperti ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat manfaatnya. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.